Selamat malam, Kak. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Malam. Hari ini, teman-teman nanti kalau setelah doa syafaat, jangan langsung pergi-pergi ya teman-teman ya. Tetap di sini karena kita nanti akan ada undian door prize. Hadiahnya itu kulkas 4 pintu, lalu benda beat yang terbaru pokoknya ambil di showroom ya, jangan minta kita ya. Bercanda teman-teman. Pastinya ada hadiah yang menarik. Jadi nanti jangan pergi-pergi setelah doa syafaat ya teman-teman. Audi kok tersenyum ya? Kok Kak Ira jadi takut loh Audi, jadi malu gitu loh. Teman-teman, apa kabar? Halo. Baik Kak Ira. Baik Kak, siapa ya yang baik ini ya? Baik Kak, siapa yang baik? David, apa kabar? Baik. Baik David. Ricky? Iya. Baik, Kak. Puji Baik. Tuhan. Kevin? Baik Kak, baik banget. Oh, baik banget. Puji Tuhan. Wita, Tiara, Uli, apa kabar? Baik, Kak. Baik ya. Oh, Uli juga baik ya kayaknya ya. Kebetulan kita nggak serumah hari ini, teman-teman. Jadi saya perlu menanyakan kabarnya Uli bagaimana gitu ya. Rista, apa kabar? Suaranya Rista. Oh iya, baik. Oh iya. Oh, baik. Saya nggak usah tanya kabar Vena ya, teman-teman ya. Baiklah. Hari ini PD kita itu bertemakan sebentar. Temanya Grow Stronger. Nah, PD ini diadakan dalam rangka bulan keluarga dan ini waktunya anak-anak muda begitu ya, walaupun Kak Ira ya masih muda jelasnya ya kan. Tujuannya adalah agar pemuda remaja menyadari keberadaan dirinya sebagai anggota keluarga GKI Sepanjang yang di dalamnya kita bersama-sama berproses dan bertumbuh menjadi lebih kuat. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami ya Bapak, sekalipun mungkin fisik kami tidak bertemu, tetapi melalui media-media yang memang sudah tersedia ya Tuhan, kami dapat bertatap muka satu dengan yang lainnya. Tuhan, indahnya kebersamaan ini biarkanlah benar-benar kami pupuk Tuhan, hingga sekalipun kami tidak bertemu, tetapi rasa rindu itu akan tetap ada hingga jika semua sudah kembali normal, kita dapat bertemu lagi, rindu itu pun dapat tercurah bersama di rumah kami GKI Sepanjang. Ya Bapak, PD kami pada malam ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Amin. Nah, teman-teman, Grow Stronger itu kan bukan bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Jadi Kak Ira ini agak nggak paham begitu artinya apa. Kira-kira artinya apa? Audi, artinya apa Audi? Grow Stronger Audi. Tumbuh kuat. Apa ya? Siapa ya? Bang, artinya apa ya Bang? Grow Stronger Bang.
Kalau setahu saya loh setahu saya Ya. Grow Stronger itu bertumbuh menjadi lebih strong. Nah itu. Oh, siap. Terima kasih ya, Bang ya. Ya, pokoknya intinya ya benar Abang Gavin sih ya kayaknya ya. Bertumbuh menjadi lebih kuat begitu. Karena ini bulan keluarga, jadi mungkin keluarga yang di benak kita itu keluarga yang ada di rumah pokoknya Kak, yang adikku atau kakakku atau siapa begitu ya. Tapi ternyata Tuhan menunjukkan kita lewat gereja ini, Tuhan kayak menunjukkan kita bahwa ada keluarga yang lain. Misalnya, nah ini lingkupnya gereja ya kita ngomong gereja begitu. Tetapi di luar sana juga kita menemukan saudara-saudara kita yang lain sekalipun nggak sedara dengan kita begitu ya. Kalau di gereja ini ya berharapnya melalui tema ini kita itu sama-sama belajar untuk menanamkan rasa rasa memiliki bahwa gereja ini ya rumahnya kita, orang-orang di dalamnya ya keluarganya kita sekalipun tidak sedara begitu ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Kak Nanda dan waktu dipersilakan untuk Kak Nanda. Halo teman-teman. Ima wis doa belum sih? Udah ya? Berarti langsung aja ya. Ya. Terima kasih Kak Ira. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tapi tetap biasa sama saya santai saja. Dan selalu persiapkanlah jawaban-jawaban kalau saya nanti minta jawaban. Jadi saya akan bertanya 1-2 pertanyaan. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yakni Grow Stronger. Artinya kurang lebih memang demikian gitu ya. Kita semua tahu, saya yakin bahwa bertumbuh menjadi lebih kuat gitu. Tapi kaitannya dengan KPR, kaitannya dengan keluarga, nah bagaimana? Nah, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari Amsal 17 ayat yang ke-17. Saya akan share screen. Ini sudah saya buat kok. Full screen ya. Ya. Amsal 17 ayat yang ke-17, saya mohon salah satu bisa membaca. Ini siapa aja ya? Sing burung suaranya gitu Samuel gitu ya. Sam, minta tolong Sam. Halo Sam. Sorry tadi belum di unmute. Oke, siap. Ayo Sam. Ya, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, oke, terima kasih Samuel. Amsal 17 ayat yang ke-17 ini sebenarnya bukan ayat yang baru, saya yakin. Kita apal ayat ini atau paling tidak ini ayat yang pernah dibahas atau apa, karena ayat ini termasuk ayat yang sangat hits untuk ngomong tentang persahabatan gitu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, saya langsung akan stop share dulu. Kenapa? Karena saya pengen tahu sebenarnya. Ketika kita ngomong tentang sahabat dulu, saya minta tolong kita ada yang punya pendapat. Bedone sahabat karo teman itu apa sih? Dan biasanya kita punya step-step sendiri. Teman itu di sini, sahabat itu di sini. Ya. Audi sudah tersenyum, berarti dia punya definisi sendiri. Ayo Audi, kebiasaan di kelas katekisasi. Ya, apa Audi? Sahabat sama teman menurutmu perbedaan signifikannya di mana? Lebih keras? Kalau teman itu kan semua orang bisa jadi teman, jadi ya nggak usah pilih-pilih. Kalau sahabat itu kan mungkin orang yang lebih dekat sama kita, orang yang lebih ya tahulah kita tuh kayak gimana gitu. Mungkin seperti itu. Jadi ada kedekatan yang lebih. Ada yang setuju, sepaham sama jawabannya Audi atau punya definisi yang lain?
Oh, Dito ya. Apa tuh? Oh, Dito lagi ke unmute tadi. Gimana tuh? Ya, saya di unmute. Apa tuh? Sahabat sama teman tuh. Sama Mas. Sama siapa? Oh, sahabat sama teman sama. Iya, enggak ya ya kalau teman itu tidak mengenal kita lebih dalam, kalau sahabat itu jauh lebih mengenal kita. Seperti itu sih. Oke. Kalau menurut saya. Tingkat pengenalannya lebih dalam sahabat. Ya. Oke, thank you. Adi. Kopi adalah teman. Sama Kak, sama. Sama siapa? Jawabannya sama kayak yang tadi. Sopo jawabannya sopo di? Ya Kak Dito Kak, sama kok. Oh ya. Lebih dalam aja. Lebih dalam. Riki guyang-guyu. Rik, apa Rik? Ya Mas, sahabat hampir sama sih kayak semuanya. Kalau sahabat lebih pengenalannya lebih dalam akan diri kita, sedangkan teman ya hanya sebatas mengenal gitu aja. Kalau misalkan saya tanya, temanmu ini kamu kenal si A itu 10 tahun, tapi kenal si B itu 1 tahun, tapi merasa lebih dekat sama si B. Ada yang pernah gitu nggak? Vena? Iya. Iya, bisa. Pernah punya pengalaman itu? Pernah. Dan secara definitif tadi, gitu tadi? Sama juga kira-kira? Iya, sama. Juga secara jumlah kan pasti kalau sahabat itu lebih sedikit daripada teman. Oke. Ya, terima kasih. Ya, kita akan kembali pada share yang tadi, teman-teman. Full screen ya? Kita perhatikan di kalimat yang pertama bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Di dalam teks ini secara tegas sebenarnya ingin berbicara masalah apa sih? Secara definisi ngomong tentang waktu. Oke, kalau kita punya teman, kita punya kenalan, kita punya sahabat, itu yang ternyata yang menurut Amsal yang bijak ini, kita fix dulu yang menulis ini adalah yang menulis Amsal adalah Raja Salomo. Ya, terima kasih. Yang menulis adalah Salomo. Dia adalah orang yang sangat bijak, bahkan dalam kebijaksanaannya pun ketika diminta Tuhan, "Hei, kamu maunya apa?" yang diminta tetap cuma kebijaksanaan. Jadi dia clear lah ngomong tentang sahabat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, ini bayangin teman-teman. Ayatnya sederhana, tapi kalau kita mau membaca ayat ini secara serius, berani nggak kita jadi seorang sahabat kira-kira? Menaruh kasih setiap waktu. Ini secara definitif loh. Oke, kalau misalkan teman kita ulang tahun, ulang tahun gak ono makan-makan ya gampang aja itu sahabat itu gampang ya. Tapi ketika misalkan sahabat kita sedang berduka, misalkan kita ada di mana, nah, itu yang pertama. Lalu kemudian, pernah nggak kita menjumpai sahabat kita yang kita kenal akrab itu, kita kenal dekat, tiba-tiba berubah, lalu orangnya sangat menjengkelkan, lalu kita ikutan jengkel. Karena jujur saja, menurut ayat ini, teman-teman, kalau kita mau ngomong sahabat, menaruh kasih setiap waktu, meskipun dia lagi menjadi orang yang sangat menjengkelkan, nanti ada yang ngomong, enggak mungkin sahabat saya itu enggak mungkin gitu. Sahabat itu enggak mungkin ngono iku. Kita harus yakin bahwa perubahan adalah identitas manusia itu sendiri. Bahwa setiap manusia itu pada dirinya itu akan berubah. Berubah sikap, berubah karena moodnya lagi jelek, berubah karena kondisi keluarganya pun juga lagi tidak enak. Ternyata kalau kita ngomongin sahabat seperti yang tadi, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mengenal lebih dalam, karena mengenal lebih dalam pun ternyata belum tentu bisa jadi sahabat. Kita ngobrol sama seorang psikolog
1, 2, 3 kali meeting itu dia bisa tahu sangat dalam tentang kita, tapi tidak serta-merta dia bisa menjadi sahabat kita. Ini bisa dikonfirmasi sama Nina yang juga sedang belajar di bidang itu. Ada yang sampai bilang begini kira-kira, ini ngomong pacaran. Bukan berarti kalau dia memahamimu lebih daripada yang lain, kamu harus jatuh cinta padanya. Karena syarat menjadi sahabat itu bukan hanya sekedar tahu, tapi ternyata menurut kitab Amsal yang lebih dalam dari itu adalah mau dan berani menaruh kasih setiap waktu. Kalau kita ngomong konteks KPR begitu, oke, kita menaruh kasih, iya, kita tetap saling mempedulikan, iya. Akan tetapi porsinya berapa sih dalam waktu kita? 24/7 gitu, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam 1 minggu, ya paling nek rapat begitu. Atau lebih dari itu, ya kadang kami keluar bareng, kadang kami ini bareng, tapi ternyata setiap waktu. Bukan hanya ketika moodnya lagi baik. Meninggalkan orang yang moodnya jelek itu gampang. Tapi tetap bersamanya ketika moodnya jelek itu susah. Susih itu antara susah dan sulit, itu definisi baru. Dan ternyata kalau kita ngomong, iya juga ya. Aku merasa dia sahabatku, tapi kok dia kalau lagi menjengkelkan ya tak tinggal aja, mending tak diamkan aja. Atau mungkin ketika lagi dalam masalah begitu, ternyata kita juga acuh juga kadang-kadang. Bisa jadi. Karena sahabat yang menaruh kasih setiap waktu itu siap berjalan, berdampingan, bukan hanya saat bahagia, namun saat sahabat kita menjadi orang paling menjengkelkan di atas muka bumi. Kenapa? Ya jawabannya karena kasih. Dan disitulah persahabatan kita itu bertumbuh makin kuat. Menaruh kasih, ada kata kasihnya, jangan lupa. Joyce, ya bukan, kasih. Cinta maksudnya. Ketika kita menyadari bahwa ada sahabat yang harus kita cintai, ada yang harus kita kasihi, dan itu setiap waktu, berarti sebenarnya definisi dari yang dijawab oleh Audi, Dito, Vena, kemudian Adi, Ricky, itu definisi yang oke. Akan tetapi kalau perlu diimbuhi dalam sore ini kita harus bersepakat bahwa ketika kita ngomong tentang sahabat, itu bukan hanya tentang seberapa kita mengenal orang lain, tetapi seberapa berani kita menaruh cinta kita kepada orang lain. Beda loh. Berani menaruh cinta itu beda. Kenapa? Karena menaruh cinta atau menaruh hati kita pada orang itu punya resiko terluka yang sangat besar. Bunda Teresa orang yang sangat clear dengan urusan cinta, bukan hanya tentang urusan nafsu ragawi antara laki-laki dan perempuan, tapi ketika dia mencintai orang-orang di Kalkuta hingga dia harus keluar dari biara, dia pernah mengatakan bahwa tiada cinta tanpa luka. Berarti ketika kita mau menjadi seorang sahabat yang baik, kita menjadi seorang sahabat yang benar-benar sahabat, di situ kita sedang meresikokan hati kita ikut terluka kalau kita bersahabat. Gimana teman-teman? Apakah masih mau bersahabat? Ternyata tidak hanya berbicara tentang keindahan, karena untuk kita yang sudah bersahabat yang sangat dekat, di antara kita di sini aku sudah bersahabat dengan dan aku menganggapnya sahabat, kita akan merasakan ketika dia menangis tanpa kita sok-sok berpura-pura, kita langsung akan menitikkan air mata, kita langsung akan memeluknya, kita akan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Dan di situ hati kita pun ikut terluka, hati kita ikut berduka. Ada sebuah risiko yang besar. Tapi apakah kita mau menjadi sahabat? Menaruh kasih, menaruh hati. Nah, saya dapat gambar meme yang lucu. Ini kalau sama sahabatnya oke banget ngomong gini ya. We are best friend, always remember that if you fall, I will pick you up after I finish laughing. Nek memang kamu sahabatku, kita ini sahabatan, wis toh, percaya aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Nek kamu jatuh pasti tak angkat setelah aku selesai ketawa duluan. Kalau kita punya sahabat, katanya kalau ini tingkatannya teman kita jatuh, kok jatuh tuh gimana sih, kenapa, aduh nggak apa-apa gitu, itu teman. Tapi kalau sahabat jatuh, wah ngakak, kok nih punya apa sih gitu, sampai ketawa-ketawa gitu, kalau sudah selesai sambil tertawa diangkat tambah diece begitu. Maksudnya apa?
di sini kita bisa melihat dari meme yang sederhana tapi lucu ini, sahabat itu juga adalah ketika kita mau menjadi apa adanya dalam segala ekspresi kita. Mau menjadi, ya aku tuh begini. Bahkan kalau dikaitkan dengan tiada cinta tanpa luka, quote-nya Bunda Teresa itu, keberanian kita untuk menyahabati adalah menjadi sahabat yang jujur. Karena jujur itu kan nggak hanya 1 jam dalam 1 hari, tapi orang jujur itu ya dalam hidupnya jujur gitu. Berani nggak kita jujur sama sahabat kita? Kes, saya mau kasih kes mosok saya nggak terus yang ngomong. Stop sharing lah. Sopo iki yang sing kira-kira belum tak tanya. Uli. Aku mau tanya Uli. Uli. Ternyata Uli, kamu punya teman ya, entah teman atau sahabat yang ketika ngobrol denganmu ternyata dia layaknya seekor naga yang nafasnya sangat menampar gitu. Dok gitu nafasnya. Wah. Ya bahasa kerennya abape mampu. As a friend gitu, sebagai sahabat, apa yang akan kamu katakan padanya? Atau ya sekedar nutup-nutupi, oh ya sekarang zamannya pakai masker sih. Bayangkan tidak pakai masker dan harus duduk berdekatan gitu, gimana Uli? Ngomong, Kak. Oh ya? Bayangkanlah aku yang harus bawa omongi, kira-kira bagaimana Uli? Aku tuh ngomong curhat setengah jam begitu, Uli mosok uripku ngene, Uli ngene. Terus kamu ngomong sama aku, Uli. Kalau kakak ya sungkan aku, kan kakak lebih tua. Kalau seumuranku ya aku ngomong. Oke, sopo ya sing anu ya, seumuran sopo ya? Dito ta? Risma ngomong Risma, aku. oh Risma. Wah, nek Risma mau terlalu oke. Dito. Ngomong. Ngomongmu piye, Li? Ngomong. Ngomongnya gimana? Ngomongnya? Iya. Kak Dito itu loh, nafasnya bau, makan permen kayak gitu. Oh ya? Kalau nggak gitu, aku yang ngasih Kak Dito permen, biar Kak Dito yang kerasa. Oh nyindir. Oke, sarkas ya. Oke. Peranan Dito, apa jawabmu? Ya, kalau sahabat ya, pertamanya bilang, mosok sih gitu pasti. Tapi ya, akhirnya ya, kalau disuruh makan permen ya, saya makan permen ya. Tapi mari kono mulai nggak sih? Kenapa? Habis gitu pulang. Enggak. Oh enggak ya. Sahabat. Oke, terima kasih Uli, terima kasih Dito. Ya, aku cuma ngomong masalah teknis dalam artian oke lah masalah mungkin ternyata nafasnya tidak enak atau mungkin yang laki-laki maaf ini kecerobohan laki-laki yang juga sampai tua pun orang bisa melakukan, yakni lupa menutup resleting. Kadang kita awkward banget kan mau ngomongin mau apa kadang awkward banget, tapi di situlah maksudnya gini, itu hanya sekedar teknis. Nafas bau itu cuma simbol. Karena kalau kita ngomong sahabat, kita tahu ada hal yang memang tidak baik yang ada dalam sahabat kita akan jujur kepadanya apa adanya di depan wajahnya. Karena kita akan sepakat bahwa sahabat tidak akan berbicara di belakang. Enggak di belakang, maksudnya orang, kamu hadap sana, aku tak ngomong di belakang, bukan begitu. Maksudnya adalah ketika kita berani jujur, kita berani mengungkapkan itu. Kenapa? Karena memang aku mengasihimu. Apakah ada risiko akan dibenci? Loh kok kamu nggak setuju sama, kok kamu malah giniin aku? Itu adalah ketika kita menaruh kasih setiap waktu. Jadi ternyata sahabat itu, proses bersahabat itu bukan sesuatu yang hanya indah-indah saja. Dan kalau kita ngomong tentang grow stronger, kita ngomong tentang bertumbuh lebih kuat, tidak pernah ada pertumbuhan itu tanpa luka-luka juga. Ada nggak tahu di sini apakah ada mitos atau ungkapan ini atau tidak.
Misalkan ada seorang bayi atau anak kecil yang sakit panas, summer, nggak tahu ya, summer ini summer atau apa. Kemudian apa yang dikatakan orang-orang tua? Ora popo, mundak pintere, alias nanti setelah sakit kalau sembuh nanti tambah pinter. Seakan-akan tambah yang baik itu harus melalui sebuah tahapan, yakni sakit dulu ternyata. Nah, seperti itu juga persahabatan. Kadang kita harus menjumpai bahwa mungkin gaya komunikasi kita yang tak baik. Oke, itu yang pertama. Kemudian saya akan lanjut. Nah, saya ingin kita membayangkan sajalah, aku lupa dari awal ngomong tentang ini, yang ngomong tentang inner circle. Seperti tadi yang diomongin Vena, Dito, kemudian ada ini kira-kira inner circle itu yang kita anggap ngomong sahabat lah. Nah, friends ini teman gitu. Aku nggak tahu cara membacanya acquaintance. Itulah pokoknya. Itu intinya kenalan, sekedar kenal toh. Kemudian other people, orang lain gitu yang memang benar-benar ya meh stranger lah, orang-orang asing gitu. Coba kita bayangkan inner circle ini, kita sepakat bahwa ini 3 orang lah ya, minimal 3 orang lah ada lah. Nek gak cek kebacut introvert kalian nih, inner circle 3 aja nggak ada ya. Bahaya juga. Bayangkan inner circle atau sahabat yang memang yo anjene arek iki anjene aku banget iki, anjene arek iki sahabatku banget. 3 orang inner circle dan teman kita 3 orang. Sahabat 3 orang, teman 3 orang. Kenalan 3 orang, other people-nya nggak usah. Sudah bisa membayangkan? Harusnya gini kalau ditulis ya, nak. Tapi nggak usah lah. Sudah? Stop share. Risma. Coba dibuka mic-nya. Ya. Udah membayangkan 3 inner circle tadi? 3 sahabat, best friend lah, BFF. Kemudian 3 teman. Pertanyaan saya adalah, adakah satu dari antara 3 atau 2 atau 3-3-nya inner circle itu adalah anggota KPR? Kalau iya, ya. Kalau tidak, tidak. Kalau ini sudah jadi ya jawabannya. Iya. Ini kita survei kecil-kecilan aja. Iya. Oke, terima kasih. Rista. Iya. Inner circle 3, friends-nya 3. Inner circle-nya 3, dari inner circle dulu ya. Dari BFF itu tadi. Adakah satu dari antara 3 atau 2 atau ketiganya adalah anggota KPR? Nggak ada. Oke. Lari ke friends. Ke friends-nya 1 dari 3, 2 atau 3 dari 3, atau 3 dari 3. Apa jawabmu, Arista? Ada? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Oke. Kenalan. Jadi di lapis yang ketiga, adakah dalam KPR? Nggak tahu. Oke. Karena introvertnya mantap memang. Oke. Nina. Ya. Dari lapis pertama dulu inner circle-mu. 1 sampai 3 adakah? Anggota KPR. Ada. Oke, sudah berhenti di situ saja. Wita. Dari inner circle 1 sampai 3. Adakah? Ada. Oke, thank you, Wita. Mario. Mario ini ada di lagunya Denny Caknan gitu ya. Mario lehmu dolanan ati. Ya, Mario. Ya apa Mario? Adakah di tahapan yang inner circle atau BFF itu 1 dari 3
itu ada dalam KPR? Ada. Oke. Ya. Udah ya, nggak usah semua ya. Terima kasih Mario. Nek Tiara ya apa Tiara? Ada. Jawaban Tiara bukan Mario dan jawaban Mario bukan Tiara kan? Iya, ada. Ada, Kak. Oke. Terima kasih teman-teman. Saya nggak mau ngomong apa-apa tentang hal ini. Maksudnya cuma survei bahwa ini sebenarnya bisa ditulis dan ini nanti bisa dikumpulkan di di dinding kalau misalkan lagi ada kegiatan, misalkan kita onset gitu. Di situ kita akan tahu bahwa namaku ada di situ, namaku nggak ada. Tiba-tiba ternyata namaku kok nggak ada gitu. Itu jadi hal yang agak-agak aneh juga sebenarnya kalau dibaca. Tapi itu menunjukkan itu wajah dari komunitas kita ternyata. Apakah salah ketika aku inner circle-ku tidak di KPR? Enggak, saya nggak ngomong nggak salah. Tapi puji Tuhan kalau memang satu dari antara tiganya ternyata adalah anggota KPR. Kenapa? Karena memang tidak semua kita ya inner circle-nya orang gereja, harus kita akui. Yang saya mau katakan apa? Yang penting kita punya inner circle, teman-teman. Jangan sampai tidak. Apakah ini saya ngajak untuk, wah ternyata Kak Nanda ngajarin untuk membeda-bedakan teman. Jangan ditangkap begitu. Karena ketika kita semakin tumbuh dewasa, seperti yang dikatakan siapa ya Moyo? Vena apa? Ya Vena kita. Vena tadi ngomong bahwa semakin lama semakin sedikit sahabat kita itu. Yang tadinya punya kawan ratusan itu menyenangkan, tapi ternyata punya sahabat 3-4 aja cukup. Yang penting mereka selalu ada bersamaku. Kalau memang kita punya itu dan orang-orangnya wajahnya kita lihat di layar kita sekarang, yang saya mau katakan adalah jagalah mereka baik-baik. Di situ kita akan mendapatkan kekuatan kehidupan itu sendiri. Karena di situ merekalah orang-orang yang dengan sengaja meresikokan hati mereka dalam persahabatan kita. Mereka orang yang siap terluka untuk ngasih tahu kita, untuk menasehati kita, untuk menyalahkan kita kalau memang kita salah, untuk melukai kita secara sengaja. Genggamlah tangan mereka rapat-rapat. Jangan lepaskan mereka. Cie, Risma, Eka sama Ira. Oh enggak ya? Ya teman-teman, itu kira-kira. Itu yang pertama. Tenang, slide-ku sih oke. Kemudian yang kedua, nah ini saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan letak asiknya teks ini. Nah ini kan teks yang sering dipakai ya, tapi letak keasikan teksnya itu bukan di situ. Di kalimat yang kedua, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalimat yang kedua, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ketika saya mengecek kalimat ini dalam Alkitab King James Version dalam bahasa Inggris, ternyata kita dapati sesuatu yang cukup unik. Seorang saudara menaruh kasih setiap waktu, a friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Dan seorang saudara is born for adversity. Yang sebelumnya tulisannya cuma sekedar dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita rasakan rasa tekanannya di sini. Menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kemudian di kalimat yang kedua, and a brother is born for adversity. Dan menjadi seorang saudara yang memang dilahirkan untuk ngancani kita dalam keadaan yang sorong. Ternyata kalau kita ngomong persahabatan, apalagi dalam gereja, itu saya mau katakan beyond biologic, itu sudah melampaui garis keturunan darah. Kalau kita hanya berpikir bahwa keluarga itu urusannya hanya ayah, ibu, anak, tante, om, mbah, putri, mbah, kakung, opa, oma, tulang, nan tulang, dan kawan-kawan gitu. Ternyata tidak hanya itu. And a brother is born for adversity. Dan ternyata seorang saudara itu memang dilahirkan, memang secara sengaja dilahirkan untuk menemani kita dalam masa-masa sulit.
Ini hanya ditemukan di Alkitab King James Version. Ada tambahan kata born di sana. Yang memang dilahirkan. Jadi kalau mau kita ngomong, ternyata sahabat-sahabat kita yang kita bayangkan tadi, ternyata harus kita imani dan kita amini bahwa memang mereka dilahirkan untuk menjadi sahabat kita dalam segala kesukaran. Wabot, sumpah abot. Akan tapi ketika kita mengiyakan itu, ketika kita mengamini itu, kita punya satu sisi yang sangat menyenangkan. Kadang enaknya sahabat tuh hanya sekedar demikian. Seakan-akan masalah hidup kita itu, judulnya itu impossible. Nggak mungkin kayak filmnya Mission Impossible itu siapa ya? Tom Cruise ya? Filmnya Tom Cruise, Mission Impossible. Aku ketoknya gak bisa melewati ini. Aku nggak mungkin melewati ini. Kalau ada yang sedang melewati ini, mungkin ini fase yang nikmat untuk menikmati ayat ini. Atau mungkin yang pernah mengalami ini seakan-akan kayaknya aku nggak bisa melewati ini. Yang dilakukan sahabat itu tadi adalah orang yang mau menemani kita menghapus dua huruf I dan M dalam kata impossible. Jadi seakan-akan yang semuanya tidak mungkin menjadi mungkin. Menjadi sahabat itu kadang kita nggak perlu sok tahu akan perasaan orang lain. Ini ngomong tentang pastoral. Misalkan ada saudara kita yang sedang berduka karena mungkin ditinggal orang yang dicintai. Gak usah kita sok tahu, wah aku ngerti apa yang kamu rasakan. Sik talah, kon gak roh apa-apa. Panggilan kita bukan untuk sok tahu tentang perasaannya, tapi untuk ada bersamanya. Bahkan ketika kita tidak bisa menebak apa rasanya, tapi kita diajak untuk ngomong, kamu bisa melalui ini. Semuanya akan baik-baik saja. Itu sahabat. Kalau kita ngomong konteks KPR, pernah kok saya ndelok KPR itu biasanya ya bisa sampai 20, 25, tapi ya pernah cuma 4 orang, itu aja ya pernah. KPR kok ya hidup segan mati tak mau gitu ya pernah. Kemudian ada yang punya pertanyaan, ini KPR ngene-ngene ae ta iki. Yang harus kita lakukan adalah, ya kalau misalkan kita bayangkan onset, ya sudah kita datang aja duduk. Kadang nggak perlu solusi kok. Sebagai sahabat itu, kita hanya perlu duduk di sana, sudah cukup. Karena memang sahabat itu lahir sebagai seorang saudara dalam kesukaran. Saya nggak tahu, dan ini tidak bisa memaksa. Apakah memang, seperti pertanyaan tadi, apakah memang orang-orang di KPR itu adalah saudaraku? Ya nek nyanyi sih ngono, Kak. Saudaraku dan lagu ini. Tuhan cinta dan mengasihi. Lali dia. Apalagi lagu Denny Caknan. Itu kan nggak bisa dipaksa. Itu kan urusan hati. Nah, nanti bagaimana kalau memang kita tidak merasakan itu? Rick Warren, seorang pastor terkenal, kalau kita dulu sering nonton TV RCTI, Rick Warren ini sering tampil. You do not grow stronger by accident, you grow stronger by intention. Kita itu tidak bertumbuh menjadi lebih kuat itu secara tidak sengaja, by accident, secara tiba-tiba menjadi lebih kuat, tidak. Tapi you grow stronger by intention. Ada niat untuk orang itu mau grow stronger, mau bertumbuh lebih kuat. Nggak bisa hanya mengandalkan momen-momen yang misalkan ada event apa tiba-tiba begitu kemudian wah langsung jadi akrab, langsung jadi lebih kuat begitu. Grow stronger itu tidak hanya menunggu momen. Grow stronger itu ada niatan memang untuk melakukan itu. Ada niatan untuk memperjuangkan. Saya cerita pengalaman sedikit. Ketika saya ada di Boyolali, di gereja asal saya diajak jadi pengurus yang ketika itu saya adalah orang yang dalam tanda kutip sangat membenci. Namanya Komparem, namanya Komisi Pemuda Remaja GKI Boyolali. Saya suka mengkritik itu. Tetapi kemudian
saya diajak jadi pengurus yang menurut saya ajakannya ini konyol sekali. Loh, aku wong sing gak seneng KPR aku bocah jadi pengurus. Ternyata jawaban dari si pengurus itu ya memang mungkin dia orang sales begitu, jadinya pinter ngajak uang. Kemudian dia ngomong, kan kamu tahu di mana salahnya. Kan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu punya niat. Ketika kamu punya niat untuk membenci, di situ kamu punya niat untuk mencintai. Itu langsung mind blowing, langsung wah, ternyata aku dipanggil Tuhan begitu. Akhirnya jadi seorang pengurus gitu. Paling tidak niat itu harus ada. Nggak bisa kita hanya mengandalkan Tuhan. Anugerahkanlah KPR GKI Sepanjang ini sebagai keluarga yang saling mengasihi, menyatu, saling mempedulikan. Tanpa ada niatan itu tidak bisa. Ini kan kayak KPR itu kan kayak rumah kecil yang perlu dirawat. Yang tahu gentengnya yang bocor ya kita sendiri, yang tahu kerannya rusak ya kita sendiri. Tergantung yang punya niat kita atau orang lain. Dan selalu niat dari si pemilik rumah itu selalu lebih bagus untuk memperbaiki rumahnya masing-masing. Jadi ini pertanyaan kepada setiap kita, kalau kita mau ngomong grow stronger, kita punya niat nggak untuk terus memelihara KPR ini dengan baik? Ini pertanyaan yang sangat reflektif tapi tidak bisa dijawab. Bahwa percuma saya tanya misalkan, Risma apa jawab? Ya aku ingin memelihara KPR Kak. Percuma. Dijawab di depan itu percuma. Itu akan sangat nampak dalam intensi kita, dalam intensitas kita. Seberapa sering kita berjuang. Kenapa? Karena seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu, bukan hanya setiap Sabtu. Itu namanya pengurus. Tapi kalau orang yang mencintai KPR itu setiap waktu. Wah, ini bukan badan saya jelas. Adalah gambar bodybuilder gitu ya. Ada yang pernah nonton podcastnya Deddy Corbuzier sama Panji Pragiwaksono kalau nggak salah. Panji Pragiwaksono tuh ngomong, diet gimana caranya lu ajarin gua untuk diet dan berhasil. Jadi itu jawabnya gampang. Gampang, diet itu gampang dan sangat berhasilnya gampang. Asalkan kamu mau mengikuti arahan itu selama lebih dari 40 hari. Loh, kenapa kok 40 hari? Ketika kamu sudah melakukannya terus-menerus selama 40 hari, dan di hari 41 kamu tidak melakukannya, hidupmu akan risih sendiri, dan kamu akan merasa berdosa. Ini berarti berbicara tentang apa? Tentang habit. Tentang kebiasaan. Nah, kalau kita tidak membiasakan diri untuk merawat itu semua, untuk merawat yang memang Tuhan anugerahkan kepada kita, ya KPR, ya inner circle, ya friends tadi, kalau kita tidak merawatnya, ya kita akan biasa saja kalau mereka hilang. Tapi kan harapan kita tidak begitu. Ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Dan ini seperti khotbah di minggu pertama bulan Oktober. Saya ambilkan lagi slide-nya. Kalau ngomong keluarga, keluarga itu seperti tanaman yang tidak membutuhkan air satu danau untuk bertumbuh, namun satu kucuran setiap hari. Nggak bisa kita ngajak, ayo KPR tak makan-makan pizza tak tukokno sampai entek berapa juta. Wah, itu cuma satu kali dalam satu waktu saja. Tapi KPR tidak bisa dibegitukan. Keluarga dalam pemuda remaja kita tidak bisa dibegitukan. Inner circle kita tidak bisa dibegitukan. Di WhatsApp, ya apa kabar Rek? Kemarin mama gimana, sehat? Ini gimana kemarin ini? Cuma sekedar begitu saja. Tapi ada intensitas. Karena ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 2:19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan suarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi ketika kita masuk dalam sebuah komunitas, terkhusus di GKI Sepanjang, mengerucut ke dalam KPR, tidak ada yang namanya orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin, teman-teman? Pertanyaannya, untuk menutup sharing pada malam hari ini,
Kalau ada orang yang merasa terasing di sebuah komunitas, secara khusus di GKI Sepanjang, secara khusus di KPR GKI Sepanjang. Kan katanya kita keluarga yang beyond biologic, kita melampaui batas-batas biologis gitu. Tapi ternyata ada yang terasing. Bagaimana? Bagaimana, Sari? Unmute, Sari. Iya Kak, gimana Kak? Nek ternyata tiwas kita pede dari tadi ngomong tentang cinta, ngomong tentang persahabatan, ngomong iya aja nih, mantep ya. Tapi ternyata ketika kita menyadari di sebuah komunitas kita ada yang merasa terasing, bagaimana? Kalau nggak salah kamu sih pemerhati nggak sih, bukan ya? Iya. Wah, mantep. Kita dapat jawaban yang valid dari pengurus KPR. Ya, gimana ya Kak? Harus bagaimana gitu Kak? Ya apa harus bagaimana? Ditanyain. Soalnya kan kalau misalnya kayak gak ditanyain gitu kan kayak gak tahu gitu kalau dia itu merasa terasingkan atau apa enggak gitu sih Kak, gak tahu. Oke, ditanyain. Kok kamu jadi asing? Enggak dong. Tambah asing dia. Fan apa fan jawab fan. Piye kira-kira fan. Ternyata tiwas ada yang ngomong daki tinggi banget tadi, ternyata ada yang merasa ini bukan rumahku. Sama sih kayak Sari, pasti kayak ditanyain loh, kamu nggak merasanya itu seperti apa? Soalnya kalau misalnya kalau dia merasa terasing, sedangkan kalau misalnya temennya yang lain sudah sudah berusaha buat mendekati, paling nggak kan kalau dia merasa terasing kan berarti dia nggak merasa cocok juga kan kayak gitu. Ya ditanyain lah, kenapa kamu bisa merasa tidak terasing, apa yang membuat kamu mungkin tidak nyaman kayak gitu kan. Oke. Wita ini layarnya freeze ya? Dia lagi cari ketombe. Halo Wita. Oh, Wita lagi ada dalam channel yang lain. Gavin. Mungkin kita konfirmasi pertanyaannya, berarti kita harus melakukan apa kalau ada teman yang merasa terasing? Melakukan apa boleh atau sekedar menanggapi statementku juga boleh? Ya, kan kalau kita tahu dia merasa terasing itu kan berarti kita dapat informasi juga. Jadi ya kita dengerin dulu, loh kamu tahu dari mana kalau dia terasing? Kalau misalnya kita dapat informasi dari teman nih, terus kalaupun mereka merasa terasing kan dan kita tahu informasinya, apakah mereka ngasih tahu kita gitu, ya aku merasa terasing, kamu kok nggak ngurusi aku sih, bla bla bla, gitu kan nggak mungkin juga. Berarti kan kita otomatis harus observasi gitu kan. Berarti kalau observasi sih biasanya, kalau yang biasanya sering saya alami sendiri itu saya biasanya dapat kabar burung gitu. Loh ini kok kayaknya nggak pernah datang, atau loh ini kemana? Oh ternyata ini ada ini, oh ternyata ini ada ini. Terus kita tahu oh masalahnya ternyata di situ. Dan kalau misalnya kita oke, coba kita ajak ngobrol. Apakah dia benar-benar merasa terasing atau hanya perasaan kita yang mengira bahwa mereka merasa terasing, kan kita juga nggak bisa konfirmasi juga gitu. Apalagi zaman sekarang pandemi mungkin tambah susah lagi kan buat komunikasi. Jadi ya itu sih kalau dari saya lebih ke arah kita cari tahu dulu kenapa kok bisa gitu, baru kita komunikasi, kita cari tek-tek-teknya di mana kalau kita mau tanya gitu. Kalau dari saya sih gitu. Oke, thank you. Gimana Wita? Kamu sudah tersalur lagi Wita?
Apa ya Kak? Bingung kita soalnya belum pernah Oke, nggak apa Wita. Ini atasnya Wita ini di layarku ini Nina. Ini. Saya kok blank ya bentar. Oh ya. Ini sih Kak, menurutku kadang tuh memang nggak bisa dipungkiri juga kalau misalnya ada orang yang terasing, misalnya yang merasa terasing kan kita tuh juga, maksudnya kadang tuh asik sendiri sampai lupa kalau misalnya ada orang lain kayak gitu kan. Jadi ya aku setuju sih sama Gavin, memang kita juga harus juga apa ya bisa memperhatikan orang lain dan juga mungkin ya Kak, menurutku bisa punya kepekaan mungkin untuk lihat orang tuh gimana kira-kira gitu. Jadi kita nggak harus ini dulu sih, maksudnya nggak harus ada informasi apa gitu, tapi kan ya gitu deh Kak. Tahu kan maksudku? Oke, got it. Thank you Nina. Ira. Apa Ira? Kalau aku apa ya? Mungkin kalau aku ya apa ya? Setiap orang itu kan kita nggak tahu ya dia merasa terasing atau enggak. Jangan memang dia nyaman kalau nggak sama kita gitu ya. Tapi selama ini sih aku caranya kalau deketi orang yang baru atau memang dia merasa kita merasa bahwa dia nggak apa ya nggak bisa terbuka dengan kita, ya itu kan hal yang wajar karena kedekatan itu kan memang tidak bisa dipaksa, tetapi menyapa dia pokoknya ibaratnya utun begitu, rajin menyapa. Saya rasa nggak ada sesuatu yang nggak nyaman kalau memang disapa terus, disenyumi terus begitu. Sekalipun awalnya mungkin dibilang SKSD banget sih ini kakak atau apa gitu ya. Ya bagaimana? Ya memang harus begitu supaya yang lain itu bisa paling tidak nyaman bersama kita begitu. Kalau sudah nyaman kan ya langkahnya mungkin akan menjadi teman, lalu menjadi sahabat dan saudara begitu. Oke Ira, terima kasih pengalamannya ini. Ya nggak usah semuanya. Apa ada yang mau menjawab? Oh Dito, gitu. Sudah Mas, nggak usah. Okay. Lama lagi. Oke. Saya sengaja membuat renungan ini tidak anti klimaks, jadi tidak ending kemudian happy ending dan selesai gitu. Tapi justru malah dengan sebuah case. Kenapa? Karena kita harus sadar bahwa ya inilah kenyataan yang ada di lapangan, yang ada dalam komunitas kita sendiri gitu. Kita bisa bertanya bahwa mungkin ada orang yang seumuran kita yang tadi sekolah minggunya bareng kita sekarang kok nggak ketok gitu, seakan-akan begitu. Nah itu bisa dijawab dengan berbagai alasan memang. Misalkan saja dengan memang orangnya introvert misalkan, tapi kita tidak akan mengarah ke sana. Mungkin memang orangnya lagi pengen sendiri, atau mungkin pindah gereja gitu misalkan. Oke. Tapi pertanyaannya adalah, ini plot twist untuk kita tadi. Ketika kita berbahagia memiliki inner circle, berbahagialah. Tapi jangan terjebak dalam inner circle sehingga kita juga lupa menggarap yang lain. Ini plot twist-nya yang tadi. Seakan-akan kita ngomong, wah ya aku bahagia punya mereka. Tapi hidup kita bukan hanya mereka. Ada sesuatu yang harus kita garap bersama. Karena ini rumah kita bersama. Nggak iso kita ngandalke pengurus tok, nggak iso. Nggak mungkin mereka bisa. Si pemerhati siapa di sini? Sari? Enggak. Si pemerhati itu kita semuanya. Kalau setiap kita anggota KPR bisa menjadi si pemerhati itu sendiri untuk setiap anggotanya, percaya gak butuh program apik-apik sing daki harus berdebat sama majelis, nggak perlu. Kalau kita bisa memahami dan menyadari bahwa kita semua adalah si pemerhati, beres KPR.
beres KPR kita pasti. Dan ingat, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, bukan Sabtu. Itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih untuk sharingnya teman-teman. Kiranya Tuhan merahmati dan memberkati apa yang kita renungkan bersama. Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan pada Ira. Terima kasih Kak Nanda atas firman dan sharing-sharingnya. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat yang pertama untuk Kak Nanda yang telah membawakan firman hari ini. Lalu untuk gereja, saya minta tolong Sari. Untuk bangsa dan negara, lalu teman-teman yang di dalam pergumulan dan berulang tahun, saya minta tolong Audi. Sudah, Sar, silakan. Ya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih Tuhan, kami telah melakukan PD di Zoom ini Tuhan, dan kami mau berdoa untuk Kak Nanda Tuhan yang tadi telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati dalam setiap pelayanannya Tuhan, dan juga berkati keluarganya Tuhan, semoga tetap sehat selalu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GKI Sepanjang, berkati Tuhan, semoga apa yang telah direncanakan dan program-program kerja dari gereja GKI Sepanjang Tuhan dapat berjalan Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pun kami mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang maha tahu apapun pergumulan bangsa dan negara kami. Engkau sendiri ya Bapa yang terus menguatkan kami sebagai bangsa Indonesia untuk melakukan hal yang terkecil bahkan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami melalui hal-hal sederhana di sekeliling kami. Pun Tuhan, kami mau mengucap syukur bahwasannya kami dapat melalui tahun 2020 ini ya Tuhan, sudah 10 bulan berlalu, Engkau terus menyertai, membimbing kami, bahkan di atas segala pergumulan bangsa dan negara kami yang kami rasakan Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai dan melindungi setiap langkah dan upaya untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Pun ya Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan ini, kiranya Engkau selalu menyertai setiap langkah perjalanan mereka ke depan ya Bapak, dan Engkau terus mengingatkan mereka melalui orang-orang di sekitar mereka untuk terus mensyukuri segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya hari ini bahkan untuk seterusnya. Pun kami berdoa untuk teman-teman kami yang di dalam pergumulan Tuhan, mungkin kami tidak tahu ya Tuhan apa pergumulan mereka masing-masing, bahkan kami yang ada di sini ya Tuhan, kami membawa banyak pergumulan hidup kami, mungkin satu dengan yang lain tidak memahami itu, tetapi kiranya ya Bapak, pergumulan kami itu ya Tuhan semakin terus menguatkan kami untuk berharap ke dalam tangan-Mu saja. Ya Tuhan, pun kami berdoa untuk tali persaudaraan kami di dalam KPR ini ya Bapak. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami mendapatkan momen ini ya Tuhan, kiranya ini tidak berhenti sampai di sini saja. Tetapi ya Tuhan, Engkau terus memupuk rasa persaudaraan kami hingga kami dapat menjadi sahabat bahkan saudara bagi yang lain. Terima kasih ya Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh langkah kehidupan kami di dalam menapaki masa muda kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Nah, seperti yang Kak Ira bilang tadi, teman-teman, bahwa
Jangan pergi kemana-mana karena akan ada pengundian door prize yang dilakukan oleh Miss Dordor. Mana Miss Dordor? Hai Miss Dordor. Mana Miss Dordor? Nah, itu tuh. Silakan Miss Dordor. Hadiahnya ini apa ya? Teman-teman, tolong Iya. videonya dinyalakan semua ya. Ya, seperti janjinya yang ada di apa ya, yang ada diumumin di mana-mana itu kalau kita hari ini akan ada door prize. Nah, di malam hari ini kita akan ada 4 door prize ya. Benar ya Ira ya? Iya, benar. Kedengeran ya suara saya, di sini hujan soalnya. Dengar di sini juga hujan kok. Iya, mungkin ini hujan berkat ya. Siapa yang akan mendapatkan door prize ini? Hadiahnya adalah bentuk voucher menginap. Voucher menginap di gereja ya 1 malam. Hadiahnya adalah voucher pulsa sebesar 25.000 teman-teman. Nah, nanti ada 4 orang yang beruntung. Bisa dinyalakan aja ya ininya apa? Mic-nya nggak apa-apa. Audionya. Kelihatan ya di sini ya. Belum. Di aku belum, Kak. Sudah belum? Belum. Nggak dapat berarti. Sudah. Tolong dilihat ya, ada nama yang kelewatan nggak ya? Kalau saya hitung sih hari ini kita ada 20 orang. Ada yang ketinggalan nggak? Atau ada yang namanya double nggak? Jadi hadiahnya sama ya, nanti 4 orang itu akan mendapatkan voucher pulsa 25.000. Jadi nanti buat teman-teman yang namanya nanti dikocok ini keluar, nanti bisa menghubungi Risma untuk memberikan nomor HP-nya. Jadi nanti Risma yang akan mengisi ya, Riz ya. Riz. Iya. Hadiah dipotong pajak nggak ya ini panitia? Iya, dipotong. 25 kan pulsanya, pajaknya 20. 80% dari hadiahnya. Ya, tanpa banyak kata ya, sudah ada namanya semua ya di situ ya. Tanpa banyak kata. Skripsi apa cara ya? Duh, katanya tanpa banyak kata loh. Ya, apa cara? Putar kali. Iya, putar aja ya. Putar. Ada suaranya nggak? Belum muter. Sudah putar ini. Wes. Ya, selamat Mario ya. Mario mungkin kalau nggak mau bisa diganti. Mungkin Mario nggak mau ya. Mau itu loh. Belum dicatat. Mario mau ya pulsanya ya. Mau. Kalau nggak mau bisa digantikan ke yang lain. Makasih. Terus kita undi ke yang kedua ya. Selamat Jepon galak ya belum ya? Wih, Jepon. Delay ya di sana ya. Jepon ya. Jepon punya nomor HP ya Jepon ya. Saya ada teman saya nggak punya nomor HP Jepon. Nyindir Jepon ya nanti kamu ya. hubungi Karisma ya Jepon. Nggak gitu nanti hadiahnya bisa hangus kalau nggak segera hubungi. Oh iya. Lanjut, kita cari pemenang ketiga. Lanjut. Risma harap ya, Riz ya? Iya banget lu. Ditaruh mana?
ya. Riki mungkin mau kasih kata-kata sambutan, Rik. Iya. Tepak Riki Terima kasih, Kak. Mau ya Riki ya, atau mau diwakilkan? Mau Kak buat kuliah, Kak. Oh, Mau. Ya. Foto ya. Ini kayaknya kita lihat sesuai kebutuhan gitu ya. Aslinya tadi nggak dapat door prize-nya apa gitu ya. Buat belajar online ya guys ini. Nah, satu orang terakhir ya ini. Yang cewek belum ada yang dapat ya ini ya. Iya. Loh. Puter. Gak sah. Boleh. Nyoba iki, Cik. Iya. Ini di luar kontrol, teman-teman. Nyoba iki, Cik, nyoba. Kasih, Ben. Ya wes, saya berbaik hati ya. Ini buat teman-teman yang sekolah aja wes tak undi lagi wes. Tak undi lagi. Ya. Bentar ya. Oke. Puas banget sendiri. Enggak ini. Mau Kak, buat sekolah. Buat sekolah ya, nggak apa-apa ya. Masuk kayak, aku ya sekolah loh. Bisa aja Tiara. Ya teman-teman, itu tadi 4 pemenangnya. Segera harap hubungi Risma 1 kali 24 jam ya teman-teman ya. Kalau besok sudah hangus ya teman-teman, mohon maaf. Hangus. Nah buat teman-teman yang mau dapat hadiah lagi, kalau yang hari ini nggak dapat hadiah, bisa ikut acara webinar keluarga ya. Tanggal berapa, Riz? Tanggal 1 November. 31. Maksudnya teganya kurang dengar tadi ya teman-teman. 31 ya. Tuh teman-teman. Saya kembalikan lagi ke host. Mungkin ada pengumuman. Sudah, Ben. Ya, siapa yang ngomong ini maksudnya? Ada pengumuman? Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah Ya, bisa diwakilkan Vena Pauli. Nunggu orang nge-lag ini. Sepertinya Risma tidak terima atas kekalahannya ya teman-teman ya. Udah teman-teman, sampai jumpa di minggu depan. Mungkin Gavin ada ini tak Gavin, PD tak Gavin. Ya, makasih teman-teman buat yang udah. Oh, itu Karisma udah datang dari Karisma. Oh ya udah datang. Maaf ya teman-teman. Nggak terima katanya nggak punya pulsa. Boleh nggak sih yang tadi pernah dikasihkan ke saya? Panitia, tolong panitia. Aduh. Ya diulangi lagi, nanti tanggal 31 Oktober akan ada webinar dengan Pak Sandi dan ada door prize-nya juga. Jadi bagi teman-teman yang belum dapat, silakan ikut join. Yang sudah dapat pun juga harus tetap join biar dapat lagi firman Tuhannya. Iya. Amin. Begitu. Ya ampun. Begitu teman-teman. Terima kasih ya sudah datang, sudah mau ikut join. Kita mau foto dulu teman-teman, jangan keluar dulu. Kita mau foto. Kita mau foto. Bisa ya, Gavin ya? Bisa nggak, Gavin? Foto?
Foto apa, Kak? Iya. Di screenshot. Screenshot. Oh, screenshot ya. Ya, atau mau Nina bantu Nina. Kak Nina. Ya, itu Jevon belum nyalain kameranya. Oh. Nah. Udah ya. 1, 2, 3. Bentar. Udah. 1, 2, 3. Kurang kerasa sekali lagi. Sekali lagi ya. Lagi. Ya, mau lagi terus. 1, 2, 3. Udah. Lagi. Oke, ya ampun lagi. Jangan, sudah. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Sampai jumpa tanggal 31 ya. Jam 7 malam. Dadah.